Iya, nunggu operan juga, pakai sepatu juga susah, mau apa-apa susah gitu. Melihat pasien kondisi kayak gitu juga kesian gitu. Bersama saya Dwi Maya Firdayanti di kegiatan ngebahas bareng. Kali ini Firda nggak sendirian nih. Firda ditemani oleh salah satu alumni dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, dan beliau juga merupakan domisioner dari Pick and Special. Siapa dia? Dia adalah Kak Bagil. Selamat siang, Kak. Siang menuju sore ya. Iya, ini siang-siang teduh pastinya. Gimana Kak kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ini perlu pakai alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar gitu. Boleh Kak, boleh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Gimana nih Kak perjalanan ke sini tadi? Sebenarnya perjalanan ke sini ya nggak ada apa-apa sih. Itu jalan dari rumah sampai sini, cuman jauh ya. Kota aja. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nih Kak sama teman-teman yang ada di rumah. Mungkin ada yang masih penasaran siapa sih Kak Bagil ini gitu. Oke, terima kasih. Iya. Hai semuanya. Pasti gak ada yang kenal saya ya? Oh, salah ya. Oke, saya Ahmad bin Soleh Bagil. Di sini saya bersama PIK ya, perwakilan dari ya alumni Stikes LU Tuban, angkatan tahun 2017 profesinya. Keperawatannya SKEP-nya tahun 2016. Jadi dari sarjana keperawatan angkatan kelima, dari profesi nurse-nya angkatan ke-6. Iya, udah 1 tahun gitu ya. Iya, selisih 3 tahun 4 tahun ya, udah tua ya. Nggak apa, masih kelihatan muda loh. Iya, jiwanya tetap jiwa muda ya. Pasti, ya, wajib itu. Jiwa remaja. Kalau boleh tahu nih Kak, kita langsung aja ke topik yang dimana kita akan membahas tentang kiprah alumni atau perjalanan karir dari seorang alumni Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Nah, untuk awalnya nih Kak, mungkin proses awal dalam pencarian kerja gitu. Itu seperti apa gitu Kak? Awalnya. Iya. Sebenarnya itu sampai saya menyebutnya diri saya itu pejuang map coklat. Map coklat. Map coklat. Oh, map kan coklat. kita kan kalau daftar tuh pakai map gitu ya. Iya, pakai map gitu map ya. Coklat gitu. Iya. Jadi dulu itu waktu pertama sebenarnya sih kalau saya mikir tuh alhamdulillah sih sebenarnya ya. Karena waktu itu saya masih baru lulus saya sebenarnya itu waktu pelantikan kalau nggak salah. Itu saya sudah dapat penawaran dari kampus. Pelantikan profesi. Iya, sebelum pelantikan profesi itu kalau nggak salah udah dapat penawaran dari kampus untuk jadi asisten dosen. Ya alhamdulillah sih waktu itu kan. Ya sambil untuk cari kerja juga gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya udah banyak banget daftar kemana-mana sambil jadi asisten dosen juga. Jadi waktu itu saya juga daftar ke Surabaya, ke Tuban sih waktu itu saya nunggunya itu rumah sakit umum. Karena saat itu rumah sakit umum ternyata pendaftarannya mundur sekali sampai bulan apa itu, sampai tahun 2019 kalau nggak salah itu baru buka itu kalau nggak salah. Itu mundur banget waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu saya jadi asdos itu pun juga bentaran aja sih, ya cuma 3 bulan aja. Kemudian dapat kesempatan magang di rumah sakit, akhirnya di rumah sakit waktu itu. Berarti sampai sekarang kerja. Iya, berarti jika pernah menjadi asisten dosen, pastinya pernah juga mendalami dunia pendidikan. Maksudnya itu dalam arti menjadi dosen gitu ya Kak. Itu merupakan salah satu pengalaman dari Kak Bagil juga. Selain dalam dunia kesehatan di rumah sakit atau di klinik, juga pernah menjadi seorang asisten dosen. Jadi nggak hanya di pelayanan, tapi di pendidikan juga. Iya, pernah mengalami atau pernah terjun langsung dalam dunia pendidikan gitu ya. Iya. Selain itu nih Kak, pengalaman kerja kan tadi proses pencarian kerja nih. Kalau pengalaman kerja dari Mas Bagil ini seperti apa? Mungkin sampai saat ini menjabat seperti apa gitu Kak? Kalau pengalaman kerja jelas yang pertama mungkin ini yang mana nih? Apakah yang maksudnya sudah lulus apa sebelum lulus?
mungkin yang sebelum lulus Kak, jadi teman-teman ini masih semangat meskipun masih di dunia kuliah, jadi tetap ingin kayak bekerja, ingin menggeluti dunia pekerjaan itu seperti apa? Cari pengalaman. Iya, cari pengalaman, benar sekali. Sebelum lulus ya saya dapat penawaran waktu itu ngajar bahasa Inggris di CLC-nya MM City waktu itu. Terus juga ngajar kayak pelajaran sekolah juga di rumah. Jadi ya ibaratnya kayak ngajar anak-anak. Jadi gak hanya ada anak TK, playgroup, SD sampai SMP nggak salah itu. Kayak les gitu ya? Ya, les bahasa Inggris waktu itu kursus bahasa Inggris. Kemudian setelah lulus itu pun juga saya jadi asdos itu kan, asisten dosen itu mungkin sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. 3 bulanan. Kemudian setelah itu ada kayak penawaran magang. Waktu itu sebenarnya bukan penawaran juga sih, teman saya ngajak magang di rumah sakit umum. Karena saya nyoba magang. Itu magang itu rencana 3 bulan, tapi baru sekitar 2 bulanan kalau nggak salah itu udah ada pembukaan di rumah sakit umum. Maksudnya ada penerimaan perekrutan pegawai baru, ya PLUD. Akhirnya saya daftar ke rumah sakit umum, akhirnya masuk, alhamdulillah sampai sekarang. Dan awalnya sih saya masih di ruangan anggrek sih dulu ya. Iya. Kemudian sekarang pindah ke ruang isolasi. Ruang isolasi COVID ini. Yes. tenang. Iya. Kita sudah jaga jarak ya. Sekarang menjadi di ruangan isolasi. Iya, lebih tepatnya sih ruangan ICU khusus COVID. Iya. Ya, pengalamannya saat di isolasi itu kayak gimana gitu Mas? Ini bisa diceritakan. Pengalamannya mungkin kalau sebenarnya pengalamannya ada 2 sih. Iya. Jadi ibaratnya sebelum saya terinfeksi COVID, sebenarnya sebelum saya terinfeksi COVID sama setelah saya terinfeksi COVID. Iya. Jadi waktu awal saya sebelum terinfeksi COVID itu memang jumlah penderita COVID kan memang masih belum puncak banget waktu itu kan. Waktu itu kan bulan Desember lah. Desember kan ya di bulan Oktober, November lah. 2020 ini ya. 2020. November kan udah mulai banyak sampai Desember sampai sekarang ini kan. Waktu itu kan ruangannya juga masih enggak yang kayak sekarang ya. Masih dulu tuh ya karena memang pasiennya sedikit juga dulu itu kan. Masih enggak terlalu banyak. Ya apalagi sebelum saya juga kena COVID, ibaratnya kayak masih, kalau menurut saya sih masih santai kayak gitu. Saya juga ibaratnya kayak jujur sih kayak pasien meninggal ya udah gitu, terus kalau pasien jelek ya mau gimana lagi kayak gitu, kayak pasrah aja gitu. Cuman setelah saya terinfeksi itu gimana ya merasakan perasaan empatinya tuh udah beda gitu. Jadi ngelihat pasien yang berjuang kayak gitu, terus sampai ada yang meninggal juga kayak beda gitu. Jadi kayak saya ngerasa gini, lebih simpati, lebih empatinya. Jadi sebelumnya saya kayak gini, waduh waktu dulu aja maksudnya saya gini, sakit ya udah sakit, tapi kan saat itu kita nggak dinemani. Iya, kita itu hanya bisa lewat video call, lewat keluarga. Itu rasanya kayak wah. Berarti ini Mas Bagil termasuk garda terdepan dari dan merasakan COVID-nya juga. Jadi mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah nih Kak, tentang gimana rasanya menjadi seorang garda terdepan sehingga teman-teman di rumah ini harus mematuhi protokol kesehatan gitu. Ya sebenarnya kalau untuk mematuhi protokol itu memang wajib ya untuk siapapun juga, itu yang apalagi pada saat pandemi ini ya ibaratnya patuhi protokol, jangan. Dan ibarat kita yang sekarang ada di rumah sakit, mungkin kebanyakan orang berpikir alah tenang, mereka juga duit ya tenang, cair dan sebagainya gitu, ada pernyataan seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang itu kita tuh burnout syndrome gitu loh, capek, stres. Jadi kalau dibilang udah kayak apa ya, mental health illness gitu, jadi udah kayak gitu, udah capek bener, stres udah. Aduh ngeliat pasien kayak gitu, kita pakai baju kayak gitu, ngelihat ya Allah, sampai pernah aku berpikiran, alah aku udah pernah positif, minta buka itu baju di dalam ruang COVID, saking keselnya, kasihan gitu ngelihatnya. Aku ya namanya kita kerja itu kan
kita dituntut profesional. Tapi ketika kita pakai baju kayak gitu, saya ngerasa keprofesionalan saya tuh kayak diuji gitu loh. Sulit pakai Google embun, pakai baju itu sampai keringetan, mau pipis susah, mau pakai waktu yang tepat untuk melepas bajunya. Iya, nunggu operan juga, pakai sepatu juga susah, mau apa-apa susah gitu. Melihat pasien kondisi kayak gitu juga kesian gitu. Jadi jujur sih, saya sebelumnya waktu di pasien kadang-kadang kayak terkadang gitu ya. Ibaratnya kan banyak kita kayak marah gitu aja ya. Tapi kalau sekarang tuh kayak mau marah itu kayak ya nanti aja lah ditahan gitu. Bukan kayak ditahan, kayak nggak bisa gitu, ya Allah sakno gitu. Kesian mau marah itu, dia tuh sakit sendirian, gak ada keluarga, kita mau marah juga aduh ya bisa diterima tapi menahan diri gitu, lebih sabar. Betul sekali kalau kita diuji sekali ya di tahun ini gitu ya. Kan ini Mas Bagil sudah memiliki banyak pengalaman nih di bidang keperawatan. Nah, bagaimana sih Kak cara menghadapi klien yang bermacam-macam mestinya, seperti yang dikatakan Mas Bagil tadi kan, ada yang seperti ini atau seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai perawat yang baik gitu untuk menghadapi klien ini gitu Kak? Sebenarnya kan ya kalau memang terbawa perasaan itu wajar ya, kita manusia juga. Tapi ya sebisa mungkin jangan sampai ditunjukkan ke depan pasien atau klien kita kan. Ibaratnya kita juga dituntut untuk profesional, ya kan. Jadi ketika kita mungkin ada klien yang dalam artian cerewet kayak gitu, ya sebenarnya yang paling jadi pokok utama adalah KIE, jelas. Jadi kita harus bisa komunikasi sama mereka, menginformasikan, mengedukasikan ke mereka, kayak gini loh ibu, kayak gini bapak, seperti ini, gini. Jadi kita harus menjelaskan gitu. Mungkin dengan cara yang mungkin sopan tapi tegas. Maksudnya bukan berarti kayak kita ini lah bu, enggak. Tapi berarti kita tetap menunjukkan bahwa kita juga punya wibawa, tapi kita juga tetap tahu sopan santun, tetap menghargai mereka juga sebagai keluarga pasien atau pasien. Karena kadang-kadang kan posisi mereka kan bingung, nggak tahu, ya kan. Ibaratnya kalau dalam diagnosis keperawatan kan mereka kurang pengetahuan, sampai akhirnya mereka jadi cemas juga, ansietas juga. Jadi otomatis ya kita ya mau nggak mau kita harus kan KIE tadi ya, salah satu manfaat dari perawat itu edukasi, menginformasi, berkomunikasi juga dengan mereka gitu. Selain itu nih Kak, suka duka menjadi seorang perawat itu seperti apa gitu? Kalau suka duka sebenarnya kalau dibilang suka ya suka, dibilang duka ya duka, tapi nggak ada sih sebenarnya, nggak spesifik juga untuk dibilang suka sama duka menjadi perawat. Mungkin kalau sukanya sih mungkin bagi beberapa orang yang memang dia kayak care gitu ya. Sebenarnya bukan termasuk yang care juga. Ya maksudnya care gitu, senang sih. Sukanya itu ketika kita waktu sama pasien, ketika kita berhasil melakukan tindakan keperawatan, terus juga pasien itu juga istilahnya menurut aku sampai di poin dimana pasien tadi bilang gini, Mas, tak pek mantu ya jadi pantun anakku lah itu udah sampai ya? Sering sekali itu udah sampai di titik yang wah ya seneng gitu. Jadi ibaratnya pelayanan yang kita berikan itu bermanfaat, udah direspon baik sama orang kayak gitu. Tapi dukanya itu lebih tepatnya kayak seandainya kita udah melakukan tindakan semaksimal mungkin, atau mungkin ketika kita melakukan tindakan ternyata memang ada beberapa kendala, entah itu nanti penolakan dari pasien atau mungkin keluarga atau mungkin dari perawatnya, ternyata ada yang maksudnya kekurangan sesuatu dan sebagainya, sehingga kadang-kadang terkendala untuk melakukan tindakan dan sebagainya, atau sudah dilakukan semaksimal mungkin tapi ternyata hasilnya juga kurang maksimal, atau hasilnya memang ya mau nggak mau hasilnya mungkin meninggal, atau mungkin hasilnya juga nggak baik. Ya itu sih dukanya. Ya pokoknya sebenarnya ya kita pasti ingin yang terbaik gitu. Cuman ya yang Maha Kuasa yang ngatur semua gitu Pak. Iya benar sekali itu Mas. Jadi kan kita sebagai perawat ini tentunya seperti apa yang menjadi jargon di Institut Ilmu Kesehatan, yaitu tetap kita menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan berakhlakul karimah seperti itu.
Nah, untuk motivasi teman-teman sekarang yang masih belajar nih Kak, atau sedang kuliah, menempuh kuliah di kesehatan atau tentunya di keperawatan, apa nih yang bisa disampaikan kepada Mas bagi teman-teman yang ada di rumah? Motivasinya, kalau untuk saat ini sih motivasi saya jangan bosan ya. Kenapa? Karena kita pandemi saat ini, sekolah kuliah juga nggak bisa, ya kan? Bangun tidur, buka laptop, tidur lagi. Kehidupannya gitu aja, ya kan? Ibaratnya kalau sekarang pasti jangan bosan pertama, terus kedua jangan pernah sia-siakan segala kesempatan sekecil apapun, apalagi sekarang waktu pandemi seperti ini. Mungkin kita berpikir bahwa saat pandemi seperti ini kita nggak belajar, kita nggak kuliah, kita nggak ini, mesti kita daring dan sebagainya, sehingga waktu kita lebih banyak dan sebagainya. Nah, justru semakin banyak waktu, semakin banyak kesempatan juga buat kita, ya kan? Entah kita nanti mungkin seandainya SKS-nya sekarang ini ya, oh ternyata besok silabusnya ini, ternyata kamu ingin mempelajari yang akan datang lebih dulu sebelum diberikan oleh dosen. Kan apa namanya juga bisa jadi suatu kesempatan juga kan untuk setiap dari kita. Tapi memang ya mau gimana lagi ya, namanya juga di rumah enak glimbang-glimbung ya. Rebahan bener. Kalau sekarang anak remaja itu banyak rebahan, tapi rebahan tetap membawa perubahan. Nah bener, kita generasi R ya, generasi rebahan. Rebahan yang bisa membawa perubahan untuk masa depan kita. Iya benar, manfaatkan media sosial juga. Iya. Nah selanjutnya nih Kak, mungkin pesan tadi kan motivasi. Kita pesan untuk mahasiswa untuk tambah semangat atau bagaimana gitu kan? Pesannya ya sama sih tadi sebenarnya, sebenarnya. Tapi kalau untuk pesannya ya pokoknya jangan putus asa ya. Karena apalagi nanti waktu kalian sudah masuk semester akhir atau masuk profesi juga, ya mungkin awal-awal semester saat ini kan mungkin hanya berpikir bahwa tugasnya banyak banget bla 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 bla, mungkin kayak gitu. Tapi entar ketika di akhir ya Anda akan menyadari apa itu tugas. Apa itu tugas akhir, apa itu konsultasi, apa itu mencari dosen. Nah itu manfaatnya ada di belakang gitu. Iya, jadi ibaratnya mulai dari saat ini sudah harus dipersiapkan. Persiapkan mental, persiapkan segala hal. Segalanya. Salah satunya mengikuti organisasi ini juga mempersiapkan mental, pengalaman serta apa yang bisa kita ambil dari organisasi ini. Karena kan kayak gini kan, kita jadi bisa lebih berbicara di depan publik kayak gini. Ini kan jadi salah satu poin penting juga. Karena nanti waktu kamu presentasi kan kamu juga butuh presentasi. Kamu juga harus bicara di depan orang kan. Berarti kan ini jadi satu poin penting juga. Jadi itulah apa yang bisa dikatakan oleh Mas Bagil. Saya di sini sangat deg-degan sekali. Gak usah grogi, santai, udah. Karena Mas Bagil ini sosok yang sangat penting gitu. Penting di PIK Spesial, penting juga di institut tentunya. Karena beliau ini merupakan salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi juga waktu di kuliah gitu ya. Amin, benar sih. Tapi ya saya nggak bisa mengatakan benar juga. Iya, terima kasih Mas Bagil sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini sharing-sharing santai. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata. Jangan ada kesalahan kok, aja. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan dengan Mas Bagil tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.